dari al-muallif Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, akan membahas tentang isi daripada kitab Hilyatu Thalibil Ilm. Adapun penyampaiannya nanti insyaallah ta'ala kita akan membaca, kemudian mengartikan dan menyampaikan maksud daripada mu'alif secara ringkas, sehingga kita tidak terlalu panjang lebar dalam penjelasan dan syarahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-faslul awal, pasal yang pertama, adabut talibi fi nafsihi, adab-adab penuntut ilmu pada dirinya sendiri, yang ada pada dirinya sendiri. Yang pertama, al-ilmu ibadatun, ilmu adalah ibadah. Aslul usuli fi hadhil hilyah, dasar dari pokok-pokok perhiasan ini, dalam perhiasan ini, dalam kitab Hilyah ini, bal walikulli amrin matlub, segala perkara yang diinginkan, muka bi annal ilma ibadatun, pengetahuanmu, kamu mengetahui bahwa ilmu adalah ibadah. Qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama mengatakan al-ilmu salatus sir, ilmu adalah salat yang rahasia, salat yang tersembunyi. Wa ibadatul qalbi, dan ibadah yang ada dalam hati. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu, seseorang maka dia telah beribadah. Bahkan ilmu adalah sholat sembunyi, sholat yang ada dalam hati. Karena ilmu memberi petunjuk. Jadi maksudnya ilmu adalah ibadah. Ini seperti perkataan salah satu ulama, inna hadina hadzal ilma dinun. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini, ilmu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama-agama kalian. Baik, kita lanjutkan. Wa alaihi fa inna syartal ibadah, atas dasar ini maka syarat ibadah adalah satu, ikhlasun niyati lillah, bersihnya ikhlas, bersihnya niat, ikhlasnya niat lillahi subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dasarnya adalah firman Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya hanya beribadah kepada Allah secara ikhlas kepadanya dalam segala ketaatan, hunafa'a, dan lurus. Wa fil haditsil fardil masyhur, dan dalam hadis ahad yang terkenal, an Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal bergantung kepada niat, pada niat-niat. Maksudnya apa? Jika kita sudah tahu ilmu itu adalah ibadah, maka harus terpenuhi dua syarat supaya menjadi ibadah yang diterima. Yang pertama, ikhlas, artinya bersih, niatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fa in faqadal ilmu, ya, jika ilmu kehilangan
ikhlas niat, intaqala min afdhalit ta'ati, maka dia pindah dari ketaatan yang paling utama ila ahattil mukhalafat, kepada penyelewengan yang paling rendah. Wala syai'a yuhattimul ilma, dan tidak ada yang menghancurkan ilmu mislu riya, seperti halnya riya. Riya'u syirkin au riya'u ikhlasin, riya syirik maupun riya ikhlas. Sini wa mithlu at-tasmi', dan seperti sum'ah, memperdengarkan, bi an yaqul, dengan mengatakan, musami'an, memperdengarkan orang lain, alim tu, aku sudah tahu, wa hafidtu, aku sudah hafal. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu ibadah butuh ikhlas. Jika ilmu kehilangan keikhlasan, maka akan berubah menjadi amal yang paling utama menjadi apa? Penyelewengan yang paling hina, paling rendah. Jadi orang yang dengan ilmu, kalau dia nggak ikhlas, ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbahaya. Orang berilmu niatnya rusak akan berbahaya, membahayakan dia dan orang lain. Ini maksudnya. Nah, yang merusak ilmu itu apa? Tidak ada sesuatu yang merusak ilmu seperti merusaknya riya. Dan riya itu ada dua, riya syirik, yaitu syirik akbar, dan riya ikhlas, riya amali. Seperti apa? Seperti sum'ah, memperdengarkan kemampuannya, memperlihatkan kemampuannya di hadapan orang lain sebagai bentuk kebanggaan. Aku sudah tahu, aku sudah ngerti, sudah belajar, aku sudah hafal, seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa alaihi. Atas dasar ini, atas dasarnya, lazim at-takhallusa min kulli ma yashubu niyyataka fi sidqit talab. Faltazim, maka tetapilah at-takhallusa, melepaskan min kulli ma yashubu niyatak, dari segala sesuatu yang mengotori niatmu, fi sidqit talab, dalam bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Kahubbid zuhur, seperti cinta atau bangga supaya terlihat, wah, az-zuhur itu bangga tampil. Kahubbid zuhur, seperti bangga tampil, tampil di muka umum, tampil di hadapan kawan-kawannya, atau tampil di sebayanya. Wat tafawuqu alal aqran, dan bangga sebagai apa? Yang paling daripada sebayanya. Al-aqran, sebayanya, seangkatannya. Wajah ilmu sulaman li aghradin minan aghrad, sebagai wasilah untuk tujuan daripada tujuan-tujuan, maksudnya tujuan selain Allah. Minjahin, dari kedudukan, au malin, atau cari harta, au ta'zimin, atau pengagungan atau pemuliaan dari orang lain, au sum'atin, atau memperdengarkan, au talabi mahmadatin, atau mencari pujian, au sarfi wujuhin nasi ilaik, atau memalingkan pandangan orang kepadamu.
Fa inna hadhihi wa amthalaha, maka sesungguhnya ini dan yang sepertinya dan hal-hal yang sepertinya, seperti hal ini, idza syabat an niyata, jika mengkotori niat, afsadatha, maka akan merusaknya. Wa dhahabat barakatul ilmi, dan hilang berkahnya ilmu. Walihada, untuk ini, yata'ayyanu 'alaika, wajib atasmu, antahmi niyatak, menjaga niatmu, min syubil, dari kotoran keinginan untuk selain Allah Ta'ala. Bal wa tahmil hima, tidak hanya itu saja, bahkan kamu harus menjaga niat. Jadi yang dijaga bukan niatnya, tapi apa? Pagernya. Pagernya niat ada di mana? Ada di sekeliling niat. Niat ada dalam hati, sekelilingnya ini adalah pagernya. Yang dijaga itu pagernya. Maksudnya apa? Maksudnya jika niat itu bisa rusak, maka kalian harus membersihkan niat kalian dari segala hal yang merusaknya. Harus menjaga niat dari segala hal yang merusaknya. Contohnya apa? Khususnya ketika masa menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu, ketika semangat menuntut ilmu, maka niatnya harus dibersihkan. Jangan sampai ada dorongan cinta atau suka tampil, suka lebih atau paling pandai dari sebayanya, dari angkatannya, atau untuk tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jelas. Maka jagalah ilmu dari hal-hal yang mengotori tersebut, bahkan menjaga pagernya niat. Qala ulama'i fi hadza aqwalun, dan para ulama itu memiliki perkataan-perkataan, kata-kata mutiara. Wa mawaqifu bayantu tarafan minha, dan kejadian-kejadian, kondisi-kondisi yang akan aku jelaskan, telah aku jelaskan sebagian darinya. Fil mabhathil awwali, dalam pembahasan pertama, min kitabit ta'alum, dalam kitab at-ta'alum. Beliau mempunyai kitab namanya kitab at-ta'alum, belajar. Wa yuzadu alaihi nahyul ulama, larang tersebut, ditambah atas kata-kata mutiara tersebut, yaitu larangan ulama anit tubuliyat, dari tubuliyat itu dari kata-kata tobel, yaitu apa? Dari koar-koar. Wahyal masailul lati yuradu biha syuhrah, yaitu perkara-perkara, masalah-masalah yang dimaksudkan dengan syuhrah. Syuhrah itu ingin terkenal, jadi berkoar-koar supaya terkenal. Ini di kitab beliau Ta'alum itu menjelaskan tentang masalah ini. Waqad qila, beliau menukil perkataan atau kata-kata mutiara, dan pernah dikatakan zallatul alimi madrubun lahat tabl, kesalahan seorang alim itu disoraki. Madrubun lahat tabl itu selalu apa? Disoraki. Orang alim kalau salah, banyak yang apa? Yang menyoraki. Menyoraki itu yang membicarakan, yang membahas, yang memviralkan, dan semacamnya. Padahal kesalahan alim seharusnya apa? Seharusnya dihindari, tidak perlu dibahas, kecuali kalau madharatnya besar, dijelaskan secukupnya. Peribahasa ini maksudnya apa?
Maksudnya kesalahan yang bersumber dari orang besar itu apa? Akan cepat viral. Kesalahan cepat viral. Ya, kesalahan yang apa? Dilakukan oleh orang yang berpangkat itu cepat viral. Makanya jangan apa? Jangan bangga ingin viral. Viral itu banyak yang posting, banyak yang like dan semacamnya. Ini termasuk syuhrah. Wa an Sufyan rahimahullahu taala annahu qala, dari Sufyan beliau mengatakan rahimahullahu taala, kuntu utitu fahmal Quran. Aku pernah diberi rezeki Allah pemahaman terhadap Al-Quran, memahami Al-Quran, yaitu ilmu tafsir. Falamma qabiltu surrah, dan ketika aku menerima amplop, sulibtuhu, pemahaman tersebut diambil dariku. Allah musta'an. Ini perkataannya siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk orang yang sangat zuhud. Beliau menuntut dan menyebarkan ilmu, berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala. Ketika Allah diantaranya dan mengharapkan amplop, maka beliau merasa apa? Ilmu beliau dicabut, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sufyan tidak terkenal sebagai apa? Ulama tafsir, tapi terkenal sebagai ulama ahli hadis. Allah musta'an. Tamsik rahimakallahu ta'ala asimah, maka berpegang teguhlah, semoga Allah merahmatimu, dengan tali yang kokoh, yang kuat, yang menjaga min hadhihi syawaib, dari kotoran-kotoran ini, bi antakuna, dengan kamu berada ma'abadul judi fil ikhlas, setelah berusaha berada pada syadidal khauf, pada kondisi takut, min nawaqidhihi, dari perusak ikhlas. Jadi maksudnya apa? Maksudnya jika sudah tahu bahwa ikhlas, niat kalau sudah rusak itu akibatnya luar biasa. Gak hanya sekedar ditolak amalannya, tapi ilmunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Ilmunya dicabut oleh Allah ta'ala. Kalau ilmunya sudah dicabut, Allah musta'an, nas'alullah ta'ala al-afiyah. Kalau sudah tahu akibat daripada niat yang rusak, maka hendaklah untuk selalu berada pada kondisi ketakutan dari perusak niat, perusak ikhlas. Azimal iftiqar subhanah, dan selalu melas, fakir kepada Allah untuk apa? Menjaga niat kita, berlindung kepada Allah supaya menjaga niat kita dari segala hal yang merusaknya. Qala rahimahullahu ta'ala wa yu'tharu an Sufyan bin Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dan di satu asar dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala
Qauluhu, perkataan beliau, ma'alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu lebih susah ketika aku memperbaiki niatku. Perhatikan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, imamun fil hadis, imamun fil zuhud wal wara', imamun fil ibadah. Sufyan Ats-Tsauri cuma dikatakan apa? Amirul mu'minina fil hadis, pemimpin dalam ilmu hadis. Dia mengatakan apa? Aku tidak pernah kesusahan memperbaiki sesuatu seperti aku memperbaiki niatku. Sekelas Imam Tsauri yang terkenal zuhudnya, ibadahnya, dan ilmunya saja masih kesulitan memperbaiki niat, apalagi kita. Minus, ibadahnya minus, zuhud waroknya pun minus. Kita hanya punya satu, yaitu apa? Taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Kita nggak punya apa-apa dan kemampuan sedikit pun untuk menjaga niat kita tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa an Umar bin Dzar annahu qala liwalidihi, dan dari Umar bin Dzar, dia mengatakan kepada ayahnya, ya abi, wahai ayahanda, malaka idza wa'adta an-nasa akhadhahum al-buka, wahai ayahanda, kenapa engkau begitu menasihati manusia, mereka selalu menangis. Wa idza wa'adhahum ghairuka la yabkun, sedangkan dan engkau memberi nasihat itu enggak ada yang nangis. Kenapa? Faqal, maka ayahnya mengatakan, ya bunai, wahai putraku, laisatin naihatu tsaqla mithla naihatil mustajarah. Bukanlah orang yang meratapi karena itu seperti orang yang meratapi karena disewa. Maksudnya apa? An-naihah itu orang yang meratapi sesuatu yang kehilangan. Orang yang meratapi, menyesali sesuatu yang hilang darinya, itu tidak seperti orang yang apa? Ikut-ikutan meratapi atau bahkan dibayar untuk meratapi. Nih, dibayar untuk meratapi orang yang sudah meninggal dunia, nangis terseduh-seduh. Itu enggak seperti apa? Seperti keluarganya yang benar-benar apa? Kehilangan. Ini maksudnya. Artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya orang yang memberi nasihat dari dalam lubuk hatinya dengan niat yang ikhlas, itu tidak seperti orang yang nasihatinya apa? Karena hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kalian memberi nasihat kepada orang lain, jika nasihat tersebut yang kalian berikan itu bersumber dari dalam hati, orang yang kalian nasihat itu akan terenyuh, akan kena hatinya. Beda kalau nasihat tersebut ada apa? Dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, waffaqakallahu li rusydika, amin. Semoga Allah memberi taufik kepadamu kepada akalmu, akal sehatmu. Amin. Semoga Allah memberi petunjuk, memberi taufik kepada akal sehatmu, kepada jalan lurusmu, kepada hidayahmu. Amin. Ini adalah doa dari mu'allif dengan doa dari beliau, nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yarzuqana al-ikhlasa fi talabil ilm, wa an yarzuqana al-ikhlasa
fil amali bil ilm wa an yarzuqana al ikhlasa fi ta'limil ilm. Allahumma rzuqna al ikhlas, Allahumma rzuqna al ikhlas, Allahumma ja'al a'malana khalisan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rfa'anna al waba' wal ghala, Allahumma rfa'anna al bala'a wal waba'a wal ghala wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.